Aksi unjuk rasa menolak penetapan status tersangka Gubernur Papua Lukas NMB diduga KPK merupakan upaya dari tersangka. Dugaan penerimaan gratifikasi 1 miliar rupiah proyek Papua menjadi langkah awal pengembangan dugaan penyimpangan dan pengelolaan uang tak wajar seorang gubernur. Dalam hal kebebasan warga masyarakat untuk mengeluarkan pendapat dilindungi undang-undang. Hanya saja kita melihat ini adalah suatu demo yang diupayakan oleh pihak tersangka LE. Namun demikian, karena kita prinsipnya menghargai proses yang terjadi, kita juga menghimbau. Kemarin kenapa misalnya Menko Polhukam mengumpulkan para penegak hukum yang terkait dengan Papua, itu yang dirasa perlu, situasi di sana agak berbeda dari yang biasanya, sehingga berbagai hal koordinasi juga kita lakukan. Dianggapnya bahwa tersangka LE itu hanya melakukan korupsi senilai 1 miliar. Dan kenyataannya, ya 1 miliar memang di awal. Nanti untuk pengembangan akan banyak sekali, bahkan pada saat ini, itu KPK telah mengambil alih pemblokiran, artinya yang dari PPATK, sedang sudah dilakukan pemblokiran oleh penyidik di KPK senilai 71 miliar rupiah. Sementara Indonesia Corruption Watch ICW bilang, jika Gubernur Papua Lukas NMB tidak menerima penetapan dirinya sebagai tersangka, bisa mengajukan pra-peradilan. Kalau memang seseorang merasa tidak sepakat atau tidak puas dengan penetapan tersangka, ada mekanisme hukum yang dapat ditempuh, yaitu mengajukan upaya pra-peradilan. Namun, yang harus dijadikan catatan, sekalipun pra-peradilan diajukan, sama sekali tidak menghentikan proses hukum yang sedang berjalan di KPK. Proses hukum tersangka Gubernur Papua Lukas NMB berbeda dari yang biasa. Bahkan Menko Polhukam sampai mengumpulkan penegak hukum terkait dengan dugaan gratifikasi. Lukas NMB tidak hanya diduga menerima gratifikasi, tapi juga ada dugaan aliran setoran tunai tidak wajar di kasino yang nilainya mencapai 560 miliar rupiah. Tim Liputan Kompas TV. KPK akan memeriksa penghubung Gubernur Papua Lukas NMB di Singapura. Kita akan tanyakan jurnalis Kompas TV Tifal Solesa di KPK. Tifal, jadi kapan KPK akan ke Singapura untuk memeriksa penghubung dari Lukas NMB ke kasino? Tifal. Iya, pihak KPK memastikan bahwa dalam pekan ini pihak otoritas dari Komisi Pemberantasan Korupsi akan ke Singapura. Persisnya akan melakukan pertemuan dengan lembaga sejenis KPK milik otoritas Singapura yang bernama Corrupt Practices Investigation Bureau atau CPIB di Singapura. Nah, selain ada beberapa kerjasama yang akan dilakukan dengan lembaga tersebut, baik soal ekstradisi maupun juga pencarian buron, tapi ada kuat kaitannya ini berhubungan langsung dengan pengusutan kasus dugaan korupsi yang menjerat Gubernur Papua Lukas NMB. Sekedar informasi saja bahwa di Tenggarai ada penghubung yang dimiliki Lukas NMB di sana untuk menyimpan sejumlah aset hasil kejahatannya, sehingga ini butuh pengusutan lebih lanjut. Untuk persisnya pada hari apa atau pada kapan keberangkatan dari otoritas KPK menuju ke Singapura ini masih ditunggu, tapi setidaknya pada pekan ini upaya pertemuan tersebut akan segera dilakukan dalam pekan ini. Lebih lengkap kita dengar pernyataan dari Karyoto selaku Deputi Penindakan dan Eksekusi dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Orang yang terkait mungkin yang masih diduga sebagai penghubung di Singapura itu sudah ada nama, tinggal nanti kita upayakan untuk pemeriksaan atau pemanggilan. Kalau dia warga negara Singapura ya mesti akan ada proses-proses kerjasama antar negara untuk bisa menghadirkan yang bersangkutan sebagai saksi. Kebetulan kalau nggak salah dalam minggu ini pimpinan KPK akan berangkat ke CPIB. Nah, ini juga menjadi bahan pembahasan nanti hal-hal yang terkait dengan Singapura, baik beberapa orang yang sedang kita cari, karena kemarin kita melakukan salah satu.
Ya, langkah-langkah ini dianggap penting untuk kemudian ditemukan sejumlah bukti untuk mengerucutkan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Lukas NMB ke pidana pokok yang bisa saja dijerat, apakah itu berhubungan langsung dengan jual beli jabatan, berhubungan dengan pengadaan proyek atau lainnya, Cynthia. Ya, Tifal, lalu bagaimana dengan rencana KPK memeriksa Lukas NMB di Jayapura, Tifal? Untuk itu pihak KPK dalam beberapa kesempatan terpisah menegaskan bahwa sejauh ini proses pemanggilan dilakukan untuk kemudian diminta untuk dilakukan pemeriksaan. Nah, untuk pemanggilan sendiri rencananya untuk panggilan kedua akan dilaksanakan pemeriksaan itu pada pekan depan antara hari Senin atau hari Selasa, begitu yang disampaikan Karyoto dalam keterangan terakhir kali yang disampaikan kepada media. Tapi yang jelas kita akan tunggu sejauh mana prosesnya. Apakah kemudian akan ada upaya penjemputan paksa atau tindakan lanjut lainnya? Karyoto kemarin menegaskan kembali bahwa setiap proses ini akan dilihat dinamikanya, tapi yang pasti seluruh proses hukum yang berjalan masih akan tetap berjalan sesuai dengan kaidah aturan yang berlaku, terutama dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Saat panggilan pertama tidak dipenuhi, maka surat panggilan kedua dilayangkan, diminta untuk datang pada panggilan kedua, tapi saat panggilan kedua tidak dipenuhi juga, maka ada upaya penjemputan yang akan dilakukan oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi. Apakah nanti akan ada jemput bola dalam artian akan datang pihak KPK ke Jayapura atau ke Papua begitu? Ini masih kita menunggu konfirmasi dari pihak KPK, Cynthia. Baik, Tifal Solesa melaporkan langsung dari KPK Jakarta.